dinafkahin, makanya saya minta cerai. Udah lama makanya bisa aja. Ya udah lama lah pokoknya. Setahun ada? Setahun. Nanti lah kita lanjutkan. Nanti juga pada datang kan tanggal 24. Enggak, bukan dari awal. Makanya udah, maksud aku gini ya, dalam pernikahan kan seharusnya ada tanggung jawab. Di sini nggak ada tanggung jawab lagi, jadi buat apa diterusin? Ya itu aja, karena tidak ada kecocokan. Nggak juga kan, tadinya Catherine tinggal di Sulawesi gitu. Memang udah tidak ada kecocokan, terus ya udah, makanya saya enggak sih dari pribadi. Ya dalam hidup itu apa ya, semua dijalanin aja. Pasti yang pasti kan kita nggak tahu juga ya rencana kita sebagai manusia bisa aja rencananya baik, niatnya baik, tapi kan ternyata di tengah jalan ternyata ada aja masalah gitu ya. Jadi buat apa diperpanjang, mendingan diselesaikan saja gitu. Jadi masing-masing bisa melanjutkan kehidupan masing-masing. Nanti seperti apa? Persiapannya ya harus siap inilah. Siap lah, aku justru pengen cepat selesai. Aku hanya menanyakan hak-hak kewajiban saya aja, aku nggak mau nuntut macam-macam kok. Benar, memang saya dan suami sebelum pernikahan memang membuat perjanjian pranikah. Itu terjadi jauh sebelum pernikahan ya. Jadi memang kita sama-sama menyetujui, kita sama-sama setuju dan ditandatangani. Itu juga buatnya tidak main-main, buatnya serius ya di mata hukum, pakai notaris juga ya, notaris juga aku bikinnya pakai pengacara juga, jadi memang dasar hukumnya ada gitu, dan suami juga menyetujui, saya juga menyetujui gitu, dan itu semua dilanggar sama suami saya, jadinya ya saya berhak lah untuk menuntut hak-hak saya, dan saya pun juga nggak neko-neko kok, saya juga nggak mau yang macem-macem lah, yang gono gini segala macam. Pokoknya saya hanya berharap, saya hanya meminta hak-hak kewajiban saya sebagai istri. Di sini kalau saya lihat mungkin kalau suami tidak mampu, mungkin saya masih ngertiin ya, mungkin saya ya udahlah gitu. Tapi kan di sini suami saya mampu, tapi tidak memberikan hak-hak saya. Jadi ya ini masalahnya di sini gitu. Kecuali kan kalau ada pengecualian, mungkin suami saya lagi bangkrut, mungkin ada masalah pekerjaan, tidak bisa memberikan, mungkin saya masih bisa ngertiin ya, saya bisa ngertiin sebagai istri ya. Tapi di sini tidak, suami saya berkecukupan, dia juga semuanya lancar, pekerjaannya bagus semuanya gitu. Malah sempat berpergian kemana-kemana, berarti kan bukannya tidak ada, tapi tidak mau memberikan ke saya. Rahmi juga dan juga etiket baik aja sih untuk istilahnya ngebahas sama-sama. Ada banyak hal yang dibahas, bukan cuma itu aja. Ya ini masih on progress sih. Ya intinya kita pengen ada solusi yang bisa sama-sama masing-masing pihak tidak dirugikan. Ya mungkin salah satunya dengan mencabut laporan polisi ya. Ya sejauh ini sih kalau dari pihak keluarga besar aku ya memang dari awal kita juga pengennya damai-damai aja. Kita sih harapannya memang pengennya seperti itu ya, karena udah capek juga lah berlarut. Siapa sih yang nggak mau untuk move on gitu loh, dan melanjutkan hidup dan mengembangkan kita punya value gitu. Cuman kan dengan bergulirnya terus kasus ini kan jadi seperti kita udah pengen maju, tiba-tiba tarik mundur lagi, pengen maju, tarik mundur lagi. Ya intinya kalau dari pihak aku dan mudah-mudahan dari pihak Vigo juga, dan sejauh ini sih alhamdulillah dia udah punya etiket baik untuk bertemu perwakilan dari kedua belah pihak keluarga besar kita gitu. Ya mudah-mudahan ada jalan damai lah istilahnya. Tapi kalau misalnya ya itu kan balik lagi ya, pengambilan keputusan itu kan di pihak kita masing-masing, di aku dan Virgo. Jadi kalau misalkan terlalu banyak orang bersuara dan ngasih arahan yang gimana ya, yang bikin jadi semakin blur, ya aku sih harapannya Virgo tetap mempunyai prinsip. Kalau aku memang dari awal pengen rembuk keluarga aja gitu. Kalau aku ya, nggak tahu kalau yang lain.
wajar aja ya sebagai ayah itu kan kangen sama anak-anaknya, kalau ketemu kan udah lama juga nggak ketemu ya. Tapi ya kembali lagi sih kalau tergantung Mbak Iris ya nanti. Maksudnya apakah karena beliau kan memang yang memegang tanggung jawab ya terhadap anak-anak ya terkait pengasuhan. Jadi memang tergantung Mbak Iris sendiri untuk mempertemukan atau tidak gitu. Oh, kalau Mbak Iris sih dari awal udah selesai ya, maksudnya udah nggak ada masalah ya terkait itu, karena memang terkait anak memang tidak ada konflik sama sekali. Jadi membebaskan ya, memberi ruang seluas-luasnya untuk komunikasi, untuk bertemu anak, untuk mengajak anaknya keluar bermain, itu nggak ada masalah ya. Jadi dari awal memang komitmennya sudah seperti itu. Dan terakhir juga yang disampaikan Mbak Iris juga memang boleh saja, maksudnya ketemu anak itu nggak ada masalah ya, maksudnya sama sekali sih nggak ada batasan sih kalau terkait anak ya. Kalau setahu saya sih memang sampai hari ini belum ada ya, jadi belum ada menjenguk ya. Tetapi kalau misalnya nanti ada keinginan atau tidak ya, saya belum tahu ya. Jadi saya memang belum ada informasi sih terkait itu gitu. Dan untuk anaknya ya itu yang dia selalu sedih, karena anaknya kan dia baru keluar, baru dia mulai bergaul lagi sama anaknya, dia bisa ngantar sekolah, jemput, tiba-tiba ada lagi musibah baru ini. Ya kalau rindu, dia benar-benar rindu ke bapaknya, karena kan dia dari kecil sama bapaknya. Dan dia kan menyadari dan menyesal kenapa bapak dalam keadaan sakit begini, tiba-tiba dia dapat musibah lagi yang seharusnya dia akan merawat bapaknya setelah keluar dari menjalani hukuman yang terdahulu. Nah, ternyata kan di tengah jalan belum dia sempat merawat lama udah kena masalah baru lagi. Sangat menyesal, bukan menyesal aja, sangat menyesal sekali karena udah merusak dirinya, kemudian juga udah berakibat bapaknya jadi sakit, kemudian juga dia jauh dari anak-anaknya, kemudian juga dia mau berharap bersatu lagi dengan keluarganya, malah ada gugatan cerai baru yang harus dihadapi juga. Ya bertubi-tubi lah musibah sama dia. Belum tahu, ya karena ya bingung juga mau ngasih tahu juga ke keadaan bapak kan lagi begitu kan. Nanti cobalah tunggu bapak kesehatan pasti kita kasih tahu. Cuman saat ini tidak memungkinkan untuk dikasih tahu. Jadi lebih baik diam-diam aja dulu kita gitu. Terakhir ke dokter. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.